Jangan suka-suka Sabar, fitnah. Pak Bom, minum dulu. Ada air nggak di sebelah? Ada. Lu kasih Minum gua dulu, minum dulu. Lu mau kasih kue cemilan? Hah? Ya, kalau kue seret abis marah-marah, minum dulu, airnya minum dulu. Bukan marah. Gua itu gini ya. Gua juga pesan sama lu, Slayer. Gua kenapa lu ke Jakarta mau gile lu. Ya, gimana aja. Jadi gini, Slayer. Maunya saya itu, Slayer, kalau kau masuk, dialog yang akademis lah. Gak usah maki-maki bilang ini, gak usah lah. Ya, kita dua nih kalau di zaman Belanda, kita dua sudah baku tembak mati loh. Padahal sebenarnya warga Indonesia. Benar. Iya, ini untuk yang sekarang setelah melihat lu marah-marah sama kekristenan karena lu diserang terus selama 1 tahun, gue iba juga jadinya. Di sini gue pun akan melunak. Nah, sejak kapan gue serang Muslim? Gak pernah. Gak pernah gue serang Islam. Gak pernah. Cuma gue itu mau kasih, kenapa pakai gue lu? Lu inilah. Udah gini aja. Ya. Bukan menyerang enggak, tapi membiarkan teman-temannya pernah. Bukan begini ya. Coba lu bilang, coba kalian tenanglah, kalian bicara firman kalian ya. Al-Quran, hadis itu kan firman Allah. Ya kalian bicara aja itu lah, gak usah serang Kristen. Pasti aman. Saya ini kan Mas Ustadz Kenama hari ini, Ustadz Kenama kan. Ustadz Kenama ini bahas kitab saya. Nah saya ini kan otak saya, jujur, otak saya ini semua ada ayat karena di atas. Jujur, mungkin hamba Tuhan yang hamba Tuhan semua terbukti kok. Hamba Tuhan yang tanpa melihat begini, saya berani lawan Slayer. Berani. Tutup mata. Saya berani. Kau tanya apa saya tahu di kepala saya. Ya. Cuma saya ini mau supaya kita baku rangkul. Janganlah Slayer dengan Aditya, kita stop lah. Kita kalau memberikan orang tanya kita, maksudnya begini Slayer. Orang tanya saya, Slayer kalau di agama Islam kira-kira gimana? Kalau ada orang Kristen yang keras-keras, udah, kamu mau tanya atau tidak? Kalau mau tidak, tanya. Kalau ada yang keras, kau tanya lagi sama dia. Nah, kira-kira di Kristen bagaimana? Masing-masing kan kita meribut kan tidak memaksakan iman kita kepada kau. Kau ini perubahan, Bom. Gue dukung. Loh, perubahan bukan perubahan dari dulu Pak Bom kok. Ya. Saya nggak pernah, adik saya Muslim, adik saya tuh Muslim, suaminya komandan loh. Dengar dulu. Iya gini Slayer, saya itu tidak mau kita ribut-ribut lah. Macam saya mengajar Alkitab, ya sudah Alkitab saja. Gak usah saya singgung-singgung kalian, gak mau saya. Bagus. Jadi kalau kalian begini, nanti semua akan stop, semua akan berhenti. Cari uang dengan masing-masing, cari makan. Kami ini kan hamba Tuhan hanya memberitakan Injil Tuhan. Kami mau makan, kami dikasih syukur, tidak apa-apa. Nanti kami percaya Tuhan kasih makan kita. Jadi gitu Slayer. Kalau ada orang Kristen kau bertanya, kalau tidak mau terima, ya sudah. Itu imannya mereka. Macam Slayer bu agama, saya tanya. Kira-kira bagaimana? Slayer bilang, ya itu iman saya. Ya udah, kan nggak memaksakan Slayer untuk saya menang, saya kalah. Nggak usah. Nggak perlu menang kalah kita. Di sini aku ini juga sebenarnya. Datang ke sini mau ini Pak Bom. Aku mau memberitakan kabar baik, kabar gembira. Karena Pak Bom membahas Kainama, alhamdulillah tadi ada yang terketuk hatinya, lalu kemudian dia bersyahadat. Itu dari Kristen Katolik kalau nggak salah. Baru banget. Urusannya. Dan itu bersama anaknya. Terima kasih Pak Bom. Tadi aku udah nanya begini loh, bukannya udah sering lihat dialog lintas agama? Apa nggak ngedengar penjelasannya Pak Bom dan kawan-kawan di sana mengenai keimanan kekristenan gitu? Bagaimana Yesus ini adalah layak untuk menjadi Tuhan? Lalu kemudian alasan dia kenapa turun ke dunia itu kan bukannya mulia? Aku udah sampai dorong ke sana. Aduh, Mas, saya malah guncang katanya. Gitu, Pak Bom. Ya nggak apa-apa, karena memang firman Tuhan sudah dikatakan dalam surat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19, 16 atau 14. Di situ dikatakan bahwa memang mereka bukan salah satu yang terpilih dari kita. Sudah ditentukan. Jadi kita percaya dalam Mazmur 139 ayat 16, Efesus 1 ayat 4, dan dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 33. Kalau memang dia tidak terpilih, ya sudah kita mau bikin apa? Banyak orang Kristen, dia kembali dia masuk Muslim, terus besok dia pulang lagi, karena memang mereka ditentukan tidak binasa. Berarti dari kapan dipilih itu? Sebelum lahir sudah dipilih. Oh, nggak ada kehendak bebas berarti ya? Oh, sudah dipilih. Iya, sudah dipilih. Itu menurut firman Tuhan, bukan ini Pak Bom bilang kayak gini nggak takut diserang sama kekristenan yang lain? Silakan, tanya panggil orang Kristen ke sini udah. Ini semua sepakat berarti yang di sini ya kalau apa namanya? Ya, panggil orang Kristen. Tidak ada kehendak bebas ya?
Ya, sarang saya pakai ilmu ya, jangan pakai mulut. Pakai dalil. Aku hargai ininya Pak Bobo, mantapannya. Ya, yang dosanya itu dibuat sama Allah. Kalau di ini kalau Slayer mau dialog, tanya saya Alkitab monggo. Kalau mau tanya Al-Quran nanti teman saya tanya Slayer. Karena Pak Bobo tidak siap, bagus. Aku mulai ya. Tapi santai ya. Kalau sudah panas-panas turun, saya kasih turun ya. Saya orang hormati Slayer. Slayer itu anak satu bangsa dengan saya. Kita warga negara Indonesia baik. Kita saling sayang ya. Kalau kita di zaman penjajah, gini. Kita ini kan kita banggakan orang Israel. Tapi Israel jajah Indonesia, tetap saya bela Indonesia. Karena saya lahir di sini. Ini baru karena pusat saya itu lahir di tanah air Indonesia, Ibu Pertiwi. Kita bicara betul ya, tidak main-main. Iman boleh iman, tapi tanah lahir, kelahiran Bumi Pertiwi. Pak Bom, kalau misalnya ada yang kekurangan belum makan, kasih tahu. Aku bantu. Wallahi aku bantu. Pak Bom lapar ini, ayo makan dari cemilan. Mana sini? Kita diskusi santai ya, saya. Diskusi aja lah dulu lah. Ya, nggak boleh hina-hina ya. Kalau hina-hina, Pak Bom pasti turun. Pak Dani sudah tahu lah Pak Bom bagaimana. Pak Dani, Pak Ana sudah tahu ya. Jangan kita hina-hina ya. Setelah kabar yang tadi aku beritakan, aku pengen bertanya ini soal apa tadi. Boleh. Nah, yang bertanya begini loh, kenapa iblis itu kok menjadi juru selamat roh-roh orang Kristen pada hari Tuhan? Aduh, apa itu Pak Bom keluar? Dibilangin minum tadi nggak percaya. Keluar semua itu kan jadi yang aduh Pak Bom. Ya udah minum dulu lah. Aku lanjut lagi Bom. Aku lanjut. Ya itu jadi di isu silakan. Silakan. Pertanyaan yang lain. Nanti teman-teman semua jawab ya, santai ya. Silakan. Itu di saya tanya, boleh. Nomor 5. Bagaimana? Iblis itu 1 Korintus 5. Bagaimana? Enggak. Ayo ke saya. Silakan. Nah, tanya ayat berapa? Oke, 1 Korintus 5 ya. Ya. Iya, tenang aja. 1 Korintus 5 ayat 5. Oke. Sip. Silakan. Yang ini? Ya, betul. Yang ini. Oke, silakan. Coba diperhatikan ya kawan kekristenan, kalau dalam Islam itu iblis itu menyesatkan ya. Nah, tapi di sini menarik dalam kekristenan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya binasa. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Slayer, ada apa kau bongkar-bongkar Alkitabkannya, Slayer? Kenapa? Nggak usah. Wajar, bongkar Pak. Dia bertanya. Dia bertanya. Oke, Slayer sudah baca dari atas, Slayer? Sudah baca dari sini? Silakan dibacakan. Kau sudah baca belum? Kau sudah baca? Sudah. Aku sudah baca 1 perikop. Siap. Oh, ini mungkin maksudnya begini dan begini. Tapi menurutmu apa? Nah, menurut aku ini berarti memang iblis ini punya peranan penting agar kekristenan bisa selamat pada hari Tuhan. Oh, ya. Kamu tahu nggak masalah di Korintus ini pembicaraan di mana? Pembicaraan ini sedang waktu Paulus tegur jemaat di gereja Korintus. Jadi ini begini. Betul. Ya. Ceritanya begini. Pada waktu itu Paulus berkunjung di gereja di Korintus, gereja mula-mula. Nah, di situ ada namanya pemimpin agama, contohlah kalau sekarang pendeta, ya. Paham? Iya, paham. Pemuka agama lah ya. Ya, dia memberitakan firman Tuhan tapi dia melakukan dosa. Contoh, dia melakukan dosa maksiat, ya. Dosa yang dilarang, contoh berzina atau membunuh. Ini contoh ayat ini. Dia melakukan, mending dia dikeluarkan daripada dia menyesatkan orang lain. Lebih baik iblis berperkara kepada dia, karena dia sudah tahu jalan kebenaran, tapi dia melakukan kesalahan. Pada di gereja Korintus itu gereja awal-awal. Makanya surat ini turun dari Paulus di gereja mula-mula. Oke? Jadi di sini dikatakan, kalau kau baca dari atas, nih, saya baca dari atas pelan-pelan ya. Nah, dosa dalam jemaat, udah paham? Ini pertanyaan ini orang sering tanya sama Pak Bobo. Jadi dosa itu dalam jemaat. Jadi di situ ceritanya itu, contoh ada jemaat, berhubungan dengan jemaat,
mereka berhubungan tapi mereka tidak tahu. Jadi Paulus datang ke situ, di Korintus itu ada teguran banyak. Contoh perbuatan dosa, kedua masalah bahasa roh. Disitulah penyalahgunaan di dalam Korintus. Jadi kalau kau setuju, memang kalau ada orang bahasa roh sampai orang kerasukan-kerasukan, itu bukan bahasa roh, itu kesetanan. Paham nggak? Waduh. Paham nggak? Nyerempet-nyerempet Pak Bom nih. Oh, Pak Bom ini orang open-open. Pak Bom ini open-open. Kalau di gereja, kalau ada orang sampai itu kesetanan. Wah, ini ayat ini sama. Ya, Pak Bom open. Pak Bom pengajaran. Ayo open. Kalau ada, karena orang Kristen di dalam Efesus 1 ayat 13-14, sesuai dalam 1 Kisah para Rasul 2 ayat 38, tidak akan salah Pak Bom bicara. Ya. Orang yang sudah dibaptis bertobat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada waktu dia mengaku mulut dan lidah, Roma 10 ayat 9. Ini saya di luar kepala. Dia sudah penuh dengan Roh Kudus, namanya baptisan tumpang tangan. Kisah para Rasul 8 ayat 16, ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, disitulah dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau dia jujur, dia minta sama Tuhan, disitulah dia menerima baptisan Roh Kudus. Nah, kalau ada orang bilang hanya ikut istri atau ikut suami, terus masuk Kristen, tidak percaya sungguh-sungguh, dia bisa kerasukan. Tapi kan ayat yang ini, iya, tunggu dulu. Kita jadi agak sedikit. Saya baca pelan-pelan ya. Itu kan berbukti berarti. Dia berbahasa roh itu kan berbukti. Oh, ternyata bisa bahasa roh. Enggak, tidak. Kenapa dibilang kesetanan? Enggak. Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu kalau di gereja ada bahasa roh, harus ada yang menafsirkannya. Jadi pada waktu hamba Tuhan dia berbahasa roh sendiri, karena di gereja itu ada aturan. Minimal 2 dan 3 orang, itu pun harus ada yang terjemahkan, menafsirkannya. Paham? Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh, terus ada orang yang kerasukan, berarti iblis ada kerasukan. Kalau saya pas di gereja ada orang kerasukan, saya topang tangan situ. Itu setannya keluar. Macam Slayer. Kalau setan keluar, saya kasih keluar setan keluar. Ya, macam Slayer kirim setan ke saya nggak bisa. Paham? Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ya. Nih. Ya, di gereja tersebut kan ada yang menafsirkan juga Pak Bongo. Tidak ada. Saya nggak tahu gereja lain. Waduh. Ya udah kita lanjut aja deh. Kita lanjut aja ke yang tadi. Kita lanjut ya. Saya orangnya open-open, saya pengajaran, saya ajar jadi. Saya ngapain mau ini ya? Oke. Memang orang mendengar. Perhatikan di sini. Ini dosa dalam jemaat ya. Ini di Korintus. Gereja mula-mula. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan. Oke sayangku? Saudara paham? Paham. Jelas ya? Percabulan di antara kamu, berarti ada pencabulan. Mereka sudah mengenal Yesus, tapi mereka jatuh dalam dosa. Paham? Paham ya? Nah, dan pencabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka sudah mengenal Tuhan, tapi mereka melakukan dosa. Mereka mengenal 10 hukum Taurat, tapi mereka melakukan dosa. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, parah. Paham. Jadi Paulus datang, dia menegur, ada orang dia hidup dengan istri, dia selingkuh dengan dia punya mama tiri. Paham? Istri ayahnya. Iya. Ibunya. Istri ayahnya. Iya, jadi mama angkat, macam tidak tahu saja. Oh, dari film-film. Ibu tiri maksudnya ya? Nih, ibu tiri. Aneh-aneh aja lu macam tidak tahu lu. Lihat ini. Ya, kan ini sekalipun dengar ini. Sekalipun demikian kamu sombong. Orang yang sombong ini, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu. Oke? Harus menjauhkan orang dari situ. Sebab aku, ini Paulus berkata, nah ini Paulus kasih teguran keras. Paulus kasih teguran keras untuk jemaat di gereja di Korintus. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, Paulus maksudnya tidak hadir di gereja itu, tetapi secara rohani hadir. Aku dia ya. Bukan, maksudnya begini. Contoh Pak Bom, saya pernah khotbah di gereja, contoh gereja Immanuel. Terus sekalipun saya tidak khotbah di situ, nanti saya khotbah lagi. Tapi kan saya meninggalkan pengajaran yang baik di situ. Jemaat kan tahu. Pak Bom jangan digiring dari selayar itu Pak Bom, jangan digiring. Nggak usah, nggak apa-apa. Orang Muslim, saya sudah. Orang Muslim tidak pernah hina saya. Udah biarkan aja, nggak apa-apa. Mereka mau hina-hina terserah aja, nggak apa-apa. Itu tugas kami, Pak hamba Tuhan.
Jadi gini, Slayer. Saya udah khotbah di gereja Emmanuel, terus saya diundang di gereja Bethesda, ya. Meskipun bagaimanapun jemaat di situ mereka kan sudah mendapatkan pengajaran yang baik dari saya. Jadi mereka sudah oh ini Pak Bomo nih hamba Tuhan ini di khotbahnya begini, harus kita mengetahui firman Tuhan katakan begini. Nah, mereka takut. Jadi saya udah titipkan benih yang baik di situ. Itulah tugas kami hamba Tuhan. Sudah paham? Berarti benih ya, bukan rohani. Berarti ya maksudnya itu ya. Aduh, maksudnya benih itu contoh. Aduh. Ya benih rohani lah toh. Kami kan hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Mas Slayer kok benih? Benih emangnya benih apa? Benih lu punya itu benih. Iya benih-benih pengajaran maksudnya. Itu ya, maksudnya. Rohani kan. Benih pengajaran. Ya, rohani. Oke, lanjut ya. Tunggu. Ya udah, oke. Wih, kakak Nona berisik-berisik. Nih, sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia. Jadi yang telah melakukan yang semacam itu. Contoh, kalau saya memberitakan firman Tuhan, Pama di gereja Emmanuel, toh saya bicara di situ. Orang yang begini takut akan hukum Allah begini. Bukan karena saya cuma menyampaikan. Mereka tahu, oh kalau berbuat begini dosa, kalau begini tidak. Oh resiko. Kalau saya sudah begini berarti, oh pernah hamba Abobom katakan berarti kita siap. Berarti kita melakukan dosa. Itu maksudnya. Oh maksudnya, berarti maksud Paulus menjatuhkan hukuman itu hukuman Allah berarti ya? Iya, masih memperingatkan bahwa itu mengingatkan bahwa yang Paulus ajarkan itu bahwa inilah sebelum hukum Taurat, orang Kristen di Korintus sudah tahu lah pengikut Kristus bahwa inilah hukum-hukum Allah. Paulus tidak menghilangkan hukum. Bukan Taurat, berarti Paulus Allah, bukan berarti ya? Bukan, dia memberitahukan bahwa inilah ajaran-ajaran. Dia menitipkan ajaran-ajaran. Kalau jemaat langgar ya mereka jatuh dalam dosa. Itu. Terus saya baca ya. Nah, saya baca lanjut. Mau dengar tidak terserah. Nah, bila mana kita berkumpul dalam roh, ini roh ini manusia ini. Ya, kita punya roh ini. Kamu bersama-sama dengan aku ini Paulus. Dengan kuasa Yesus Tuhan kita, kita percaya kepada Yesus. Orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Maksudnya begini. Iya. Kita keluarkannya dalam nama Yesus kan. Kita keluarkan dia. Biar iblis bawa dia. Karena orang itu sudah melanggar. Sudah dikasih tahu. Coba kau baca dalam Matius 10 ayat 14. Itu langsung masuk. Matius 10, 14 ya. 14. Silakan. Coba baca. Nih. Yang diusir dari tamu kan? Nih. Nah, 2 Yohanes. 1 Yohanes. Ya baca. Tahu iya. Sini, baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, maksudnya begitu. Kita mau datang di orang rumah, umpama saya datang di Slayer punya rumah. Terus Slayer kalau bicara-bicara tentang bicara gini ya, saya diam aja. Habis itu ya udah saya nggak memaksain, saya diam aja. Apabila kalau Slayer juga datang ke rumah saya lebih parah. Contoh saksi Yehova datang ke rumah saya usir. Nggak boleh simpan-simpan rumah saya. Karena bagus dia tidak boleh. Kita masih jawab waalaikum, nggak pakai salam aja. Kalau ini nggak dijawab salam sama sekali ya? Enggak. Kalau sudah menyesatkan kita usir. Kalau menyesatkan kita usir. Ya kalau macam Slayer datang ke sini baik-baik, hanya baik-baik, ya saya terima dengan baik. Nah ini harus jadi pelajaran nih untuk kalau Slayer ajak saya baku tinju di ring pakai ring tinju, saya mantan. Tinju sudah. Harusnya pelajaran buat lo, jadi tamu tuh sopan santun, masuk jangan ada pelajaran juga ada pelajarannya, hiburan jadinya. Bom lagi. Kok mereka sudah masuk di jantung sini? Jangan. Jadi gini teman-teman ya. Slayer ini meskipun dia ribut-ribut, dia mau maki-maki, jangan, biarkan saja. Yang penting jangan di channel saya. Dia mau maki-maki, menghina Yesus di tempat lain, biarkan saja dia. Kan kita lupa ya, Roma 12 ayat 19, Ibrani 10 ayat 30 dan 31. Baca Matius 5 ayat 11 dan 12. Jangan lupakan Matius 7 ayat 6. Kepada iblis tadi dulu, itu belum beres kita. Kalau Matius 7 ayat 6 itu, kecuali kita pergi ke tempatnya, kita mengajar dia buang mutiara babi ke dalam mulut babi. Tapi apa kemuni mulut babi nih? Buang mutiara mulut babi toh. Tapi kalau Slayer ini dia berbicara nggak apa-apa. Tapi kalian mau dialog sama dia, Slayer boleh nanti teman-teman saya tanya kamu ya.
Tadi kita sudah bertanya. Boleh dong. Habis ini Ya, ini santai ya. bentar lagi habis. Ya jangan kau pergi, kau kadang-kadang kau suka datang keluar. Karena aku di remove. Oke. Oh di remove ngapain lagi kan? Oke, Aku sekarang punya sudah hak tahu, saya punya sudah hak menjawab. di Kau sudah hati. mengerti ya? Kau mengerti tidak Belum. terserah Eden. Sudah. Itu iblis menyelamatkan rohnya itu kok belum dibahas. Ini Iblis mereka ya kan nungguin loh. iblis kan bawa dia ke dalam neraka. Tapi rohnya diselamatkan Mana? pada hari Tuhan. Kau diselamatkan gimana? Selamatkan hari Tuhan bagaimana? Aduh. Dia dibukanya Kau tadi. tidak, kau tidak mengerti. Tadi saya sudah jelaskan, kau nggak ngerti ya udah. Sekarang giliran penggugat tanya kau dulu. Udah. Sudah. Sekarang giliran penggugat tanya kau dulu. Ayo. Fair, udah jawab tadi gimana? Kasian penonton kentang loh ini. Yang Loh, tanya sudah dijawab tadi gimana? Udah, oke. Tanya ke Islam. Ayo diskusi santai. Oke. Iblis menyelamatkan pada hari Tuhan. Ya silakan pertanyaannya. Oh, coba tanya itu Pak di sharing saya Pak. Oke. Silakan. Coba lu baca dulu tuh. Baca dulu. Nah ini, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka? Ya, tuh ini perbedaannya, Maibre. Setan-setan itu di kami itu menggoda, menyesatkan. Kalian itu menyelamatkan. Itu siapa? Siapa yang ngutus? Itu ya kami itu kan Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Al-Baqarah 30 sudah menjelaskan. Allah lu jadi bosnya Tuhan, jadi bosnya setan. Yang menyesatkan kan untuk mengetes itu kan. Al-Ankabut ayat 2 sampai 4. Apa arti kami? Beriman dan tidak kami uji sebelumnya kan gitunya. Tapi nggak coba dicari di Al-Quran, setan-setan itu menyelamatkan, coba dicari. Ada nggak? Apa arti bahwa kami itu? Menyelamatkan nggak ada. Makanya pertanyaan itu nyesatin siapa? Bosnya siapa? Bosnya siapa? Iya, ya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengutus setan-setan kan. Untuk apa di sini? Menggoda kan? Menyesatkan kan? Berarti Allah lu jadi bosnya setan gitu? Apa gimana? Iya namanya juga Tuhan semesta alam, Ibre. Semua diciptakan. Semua dibosi, itu kan biasa. Iblis kan kalau di lu kan iblis tidak diciptakan kan? Oh ya, Slayer. Iya, itu bedanya. Makanya bedanya tuh di situ, sang penggugat. Di kami setan-setan menyesatkan karena untuk pengujian, di kalian setan itu menyelamatkan pada hari Tuhan. Gimana dibilang makanya ini yang gue bingung dari tadi sama penggugat. Ya kan kalau di lu kan setannya yang menyesatkan itu diutus sama siapa? Sama Allah kan? Dia itu sama Tuhan. Kalau iblis lu kan nyuruh ya. Iblis lu kan sama yang dari awal sama Tuhan kan? Slayer. Sama-sama maha awal. Slayer. Satu-satu dong. Siapa nih? Coba sampai penggugat coba di. Kabar. Ya benar belum? Siapa ini? Ya benar belum? Aduh. Berarti setan yang nyuruh. Apa Allah lu yang nyuruh setan gitu? Iya, nggak ada masalah sang penggugat. Yang penting tidak ada setan menyelamatkan di kami itu. Menyelamatkannya pada hari penghakiman misalnya atau pada hari kiamat jadi selamat. Enggak. Ini mah namanya kerjasama ini mah. Tadi udah dibilangin gitu. bukan diselamat. Yang bilang selamat siapa? Ih, astagfirullah. Parah. Gue bilang tadi soal skriptura. Apa yang tertulis itu diimani. Gua aja lu bawa Al-Quran gua iyain kok. Tuhan kami mengutus setan-setan. Masalahnya gua tanya lu setuju enggak? Kalau nggak berani bilang iya ketika iblis menyelamatkan pada hari Tuhan, aneh sendiri. Ya gua tanya, lu jangan lari kemana-mana dulu, bener nggak itu? Iyain dari tadi. Ya udah, gua iyain. Berarti kan? Betul. Ya berarti bener ya. Berarti Allah itu bosnya setan ya berarti ya. Tidak ada setan-setan menyelamatkan masuk surga itu nggak ada. Ya mana mau najis gua kalau misalnya iblis bikin gua masuk surga, najis. Nah sekarang yang ngutus kan itu Allah lo. Iya, tapi kan kalau misalnya ujian gua lewati, gua tidak tergoda, aman gua. Berhasil gua dengan ujian yang diberikan Tuhan Allah. Lalu kan lu ada takdir. Nah, lu ada takdir. Lu yakin takdir lu benar? Amat apa pula? Kan gitu, Bre. Nah, lu yakin enggak takdir lu benar tuh? Kamu kenapa masuk ke surga? Karena iblis menyelamatkan saya pada hari Tuhan. Lu mah taunya loncat ke Alkitab lu dari tadi. Enggak, kami telah mengutus setan-setan, udah iyain sama gugat. Udah gua iyain. Berarti bener dong. Berarti gua tanya bener enggak itu berarti. Gua benerin. Gua nih orangnya kan, sekolah skriptura. Berarti bosnya
Berarti bosnya setan itu Allah lo, betul. Bosnya setan, bos malaikat, bos makhluk, bos tuyul, bos manusia, bos penjahat itu Allah. Jadi nggak ada misalnya udah mah Tuhan lu hidup pertama, iblis lu juga hidup pertama, apa ini coba? Udah mah Tuhan lu punya. Oke lah kalau gitu ya guys ya, inilah dia. Berarti Allahnya adalah bosnya iblis. Iya sekarang iya setuju berarti ya. Siap. Setuju lah. Lu setuju nggak iblis lu menyelamatkan lu pada hari Tuhan? Lah itu kan udah dijawab belum tadi? Antikristus. Kenapa nanya lagi? Ya antikristus lo. Ini bedanya. Kenapa nanya lagi? Iya, di gua setan-setan diutus untuk menyesatkan. Di lo iblis tercipta, bukan. Iblis ini sudah ada bareng dengan Tuhan dari awal untuk menyelamatkan. Karena kan masalahnya iblis diciptakan untuk menyesatkan, tapi yang ngirim malah bos dulu. Ya iyalah. Ya masa setan hidup sendiri? Masa setan hidup sendiri? Bayangin setan hidup sendiri. Surat fungsi untuk diuji. Itu dah pada nih lucu kekristenan itu lucu. Setan diciptakan ya iyalah untuk apa? Untuk menggoda. Iya. Setan diciptakan untuk menggoda dan bosnya adalah Tuhan sendiri. Ya, daripada iblis hidup sendiri tidak diciptakan sama kayak Tuhan dong. Aturan jadi catur tunggal jadinya bukan tritunggal. Karena iblis tidak diciptakan. Kan gitu. Slayer. Minum air putih dulu bang. Gimana apa lagi? Minum air putih dulu. Santai, kasih hilang musuhmu. Biasa, gue sama-sama gugat aja solo. Apalagi ada lagi? Atau gue balik bertanya lagi? Belum. Satu-satu jadinya. Cepet kan kalau Islam cepet ya? Iya dan ya, gitu kelar gue mah. Nah sekarang gue tanya lagi nih siapa Kristen. Ya, yang penting yang jelas aja, udah jelas berarti kan? Iya, kan jelas aja. Setan menyesatkan, setan diciptakan. Lu setan, lu pencipta dan juru selamat setan lu. Nah sekarang gue bertanya nih ke Bombo. Tunggu, di mana dalilnya setan juru selamat? 1 Korintus 5 nomor 5. Tadi udah jawab Pak Bombo, kok lu nanya lagi tuh? Udah dijawab Pak Bom. Gue minta tulisan Pak Bom. Bentar Pak Bom. 1 sampai 4 doang, 5-nya kagak dibahas. Lu tulis. Makanya gue bilang ini Nanti dulu, boleh ngomong. Boleh ngomong ya. Apa penggugat? Iya. Lu ditanya, nanti saya jawab kau di Alkitab ya. Kau begitu nanti. Kau sekarang kan lagi ditanya penggugat, jangan kau lari di Alkitab, nanti saya jelaskan. Tapi kau saya jelaskan lari ke sana ke perjanjian lama. Tadi dia bilang apa? Ini setan diciptakan, gue jawab iya. Berarti setan bosnya Allah bosnya setan, gue jawab iya. Dan dia diulang-ulang dari tadi. Coba. Oh jadi kenapa Allah bosnya setan. Oh iya sudah. Ya, Allah bosnya setan. Oh iya oke sudah. Udah pengakuan Slayer. Bos semua makhluk Allah itu benar nggak Pak Dani? Oh iya bosnya setan ya. Oh iya oke ya. Iya benar apa yang dikatakan Slayer itu benar. Ya udah simpan. Allah itu maha segala-galanya, menguasai setan, iblis, malaikat. Nggak ada yang nggak diciptakan Allah itu, nggak ada. Sampai iblis juga diciptakan. Dan semua ada tujuannya. Lu bacain dulu. Nggak ada yang tiba-tiba nongol sendiri nggak diciptakan. Baca dulu. Nah itu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Terus? Ya. Yang menetapkan siapa? Allah. Ya udah, berarti lu kayak robot dong ya? Lo enggak dong. Lah iya, ini yang ditetapin zina atau kehidupan seluruhnya? Gue tanya. Jangan, kita soal skriptura di sini. Ini ada jinah mata. Ya. Ini ada jinah mata, ada segala macam ya. Iya. Yang ada di sini aja. Lu diam Pak Dani, gue belum ngomong sama lu ya. Pak Dani diam. Pak Dani ini giliran ngomong, nggak mau bicara. Ini berarti dia 2 ya. Nanti gue nanya 1 berarti ya supaya 2-2. Udah nanti gue jelasin santai. Iya. Yang soal iblis juru selamat itu kita udah enggak, kita udah beda lagi nanti. Ntar gue pengen tahu kok ada yang sama kayak Syiah gitu di dalam Kristen. Lanjut, apalagi? Iblis juru selamat dari mana? Sembarang aja lu. 1 Korintus 5 nomor 5 itu udah nggak bisa kabur. Halo 1 Korintus 5. Kamu nggak baca sampai selesai? Mau. Kita bahas yang lain, itu udah tutup. Nanti apa ini udah pertanyaan? Tutup. Alah. udah lu nggak baca yang ini, lu nggak baca yang ini, lu nggak baca tuh. Sekarang saya tanya dulu, lu ngerti yang ini nggak? Yang ini ayat 9 ini, lu mengerti nggak yang ini? Itu 9 atau 5? Itu 8 atau 5?
Iya, 1 Korintus 5 ayat 567. Kamu mengerti nggak ini? Coba sekali kamu. Nah, itu 678 itu 5 bukan? 1 Korintus 5 ayat 678. Kamu ngerti nggak ayat ini? Yang kita bahas 1 Korintus 5 678 atau 1 Korintus 5 kok? Ayat 5. Ya emangnya cuma satu ayat saja dibahas. Iya, nanti kan ini agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Terus kamu mengerti nggak ini ayat ini? Kamu mengerti nggak? Masa cuma satu ayat ini? Emang sebentar dulu. Emangnya 1 Korintus 5? Gua aja cuma satu tadi kok. Gua cuma iya. Oh, jadi cuma tanya satu, nggak boleh dibaca semua? Nggak boleh? Ya udah nggak boleh. Gua aja cuma satu kelar. Oh, jadi cuma satu aja gini langsung bilang berarti ini benar. Kamu udah ngerti? Kau udah ngerti ini? Udah ngerti lah. Oh, begitu pemahamanmu. Begitu pemahamanmu. Oh, begitu pemahamanmu. Ya iyalah. Tadi gua Al-Quran dikasih berapa ayat? Enggak, kau kan bertanya satu. Enggak boleh, kau kan harus sama, Bomo. Bukan itu. Maksudnya kau kan bertanya 1 Korintus 5 ayat 5. Makanya saya bilang, Slayer sudah baca dari atas enggak sampai terakhir? Katanya sudah satu perikop. Sudah. Nah, tapi kan ketika makanya, kita baca satu perikop apa iya satu perikop. Iya. Pertanyaanmu kan nah ini namanya bukan diskusi namanya. Kau kan tanya di kitab Korintus. Iya. Orang Kristen itu bacanya bukan satu ayat saja. Iya. Kau kan bertanya kan 1 Korintus 5 ayat 5. Makanya saya tanya. Kau sudah baca dari awal sampai terakhir enggak? Katanya sudah. Sudah baca. Nah sekarang saya tanya 1 Korintus 5 ayat 5, 6, 7. Kamu ngerti enggak ayat itu? Iya ngerti. Itu kan tentang orang-orang yang ngerti. Oke, saya mau tanya. Tentang ragi ini kamu bukan. Tentang ragi ini kamu jelaskan sama saya pun. Tentang ini kemegahan tidak baik. Tidak kata kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Kamu ngerti nggak itu? Itu kan cuma perumpamaan, Bom. Ya. Ya udah Kak. Ya itu yang saya bilang. Kamu nggak mengerti. Kamu nggak mengerti mengkamiri adonan. Gitu. Apa jadinya bukan diserahkan kepada iblis di 1 Korintus 5 nomor 5? Kan tetap. Bukan begitu, ikut pemahamanmu, Slayer. Saya baru tanya yang ayat 6 dan 7, kamu nggak ngerti. Bom sholat skriptura nggak? Bukan, kamu yang salah mengerti. Udah gini udah, Bom cuma tanya saja menurut ini, udah nggak apa-apa. Ya udah. Kamu mau terima, tidak terserah, udah terserah. Iya. Coba Slayer, kamu kan di Alkitab saya juga gini. Enggak, kamu jelaskan aja. Saya mau tahu dari Slayer ini. Apa? Di Alkitab saya kan Nabi Musa kan mengeluarkan bangsa Israel kan setelah 10 tulah kan. 10 tulah. Di Al-Quran itu ada berapa tulah? Saya nggak pernah catat di Al-Quran. Berapa? Di Al-Quran hanya menceritakan ketika Nabi Musa diselamatkan, lalu kemudian mujizatnya membelah langit, membelah laut. Ya, berapa tulah? Berapa tulah itu? Aduh, panas. Bom, ya nggak usah bawa-bawa kitab Yahudi, yang di perjanjian baru aja. Jangan kau bicara kitab Yahudi. Di sini otak saya banyak. Nanti kau panggil orang Yahudi. Ngapain ngapalin kitab Yahudi? Nah, saya mau tanya aja, kan kau kan punya, saya mau lihat Tuhan Allahmu sama nggak dengan Tuhan Kristen? Saya mau ya tanya. Beda dong. Tuhan ya, dilahirkan, iblis tidak diciptakan, beda. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam sama nggak? Ya mana orang Yahudinya di sini? Saya orang Yahudi. Saya udah ke Yahudi. Saya sudah ke Israel. Kamu sudah ke Israel belum? Apanya? Kamu sudah ke Israel belum? Apanya Efraim dari muka lo? Enggak. Kamu sudah ke Israel enggak? Kamu sudah ke Israel belum? Muka Melayu begini. Ya, kamu sudah ke Israel belum? Apa emang kalau ke Israel jadi orang Israel gitu? Iya, saya sudah jadi orang Israel. Nah, oke, gini. Mana KTP-nya mana? Al-Quran 7 ayat 133. Saya mau tanya. Enggak, saya tanya. Nah, udah saya mau tanya. Nanya terus nih. Gue baru satu nih nanya. Ya, saya tanya. Kan saya belum tanya. Saya belum tanya. Dia tanya kan udah 3 dari bagaimana caranya Nabi Musamu di Al-Quran mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari istana Mesir, kota Mesir. Bagaimana caranya? Iya, dari pertolongan Allah lah. Yuk, caranya bagaimana? Pertolongan Allah itu. Allah menolong Nabi Musa, dan ingatlah. Yuk, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kan gitu-gitu. Ada berapa banyak itu orang Israel itu dari? Ya udah coba deh ceritain di Matius deh.
Gimana coba? Kok di Matius? Loh, katanya Biblos sempurna sejarahnya. Itu saya yang tahu. Nggak, saya mau ya tanya, udah makanya coba jelasin di Al-Quranmu. soal itu. Soal Musa. Di Al-Quran kan udah kita bahas Pak Bung. Dani diam. Iya, coba di Al-Quran di Al-Quran tidak sebutkan kitab Yahudi. Coba di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gua pengen dengar. Di Al-Quran. Sejak ngomong. Ya gitulah, makanya kitab itu jangan dibikin gitu. Udah, Slayer. Itu yang saya bilang, kalau begini, itu yang saya bilang, kalian kalau mau diskusi sama saya, bawa otak, bawa ilmu. Ini dari tadi, Bom, dia nggak punya, Pak. Isi Musa aja bercecet mana kok. Ya udah, Slayer udah, makasih banyak ya. Makasih banyak Slayer ya. Ya, makasih banyak. Tulis berkati sama-sama. Kalau salam buat teman-teman ya. Oke, selamat Tuhannya. Ya, semoga ya kau umur panjang ya.